Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Malikul Haqqul Mubin. Muhammadur Rasulullah Shadiqul Wa'dul Amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulikan nabiyil ummi wa ala alihi wasahbihi wa barik wasallam. Pada suatu hari Rasulullah SAW ditemui oleh malaikat Jibril alaihissalam. Rasul bertanya, "Ada apa wahai Jibril?" Lalu malaikat Jibril menjawab, "Wahai Muhammad, sesungguhnya hari ini Allah sedang mengobarkan nyala api neraka dan seluruh malaikat amat ketakutan. Mereka tidak tahu harus bagaimana. Untung aku ingat bahwa engkau adalah sumber cinta dan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala kepada alam semesta. Dengan alasan itu aku kesini, bertabarruk dengan cinta Allah kepada dirimu, wahai kekasih Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Lalu Rasulullah SAW terdiam beberapa saat. Kemudian bertanya lagi, "Wahai Jibril, ceritakan kepadaku bagaimanakah neraka itu sesungguhnya?" Jibril menjawab, "Wahai Muhammad, neraka itu bagaikan lubang-lubang yang terdiri dari 7 tingkat. Jarak antara satu lubang dengan yang lain ialah perjalanan 70 tahun. Lubang yang paling bawah adalah paling panas." Nabi kita Nabi Muhammad SAW meneruskan pertanyaannya, "Lalu siapakah penghuni lubang-lubang neraka itu, wahai Jibril?" Jibril menjawab, "Lubang yang paling bawah diciptakan untuk orang-orang munafik. Lubang berikutnya untuk penyembah berhala, lalu untuk penyembah bintang dan matahari." Jibril terus menerangkan penghuni tingkatan neraka hingga lubang yang kelima, tempatnya umat Yahudi, dan yang keenam dihuni oleh umat Nasrani. Setelah penjelaskan penghuni 6 tingkatan neraka, Jibril diam cukup lama. Baginda Nabi kita Nabi Muhammad SAW penasaran dan bertanya kembali, "Wahai Jibril, siapakah penghuni neraka yang ke-7?" Jibril alaihissalam diam saja, tidak mau menjawab. Rasulullah SAW mengulangi pertanyaannya, tapi Jibril tetap diam. Dan Rasulullah SAW tambah penasaran dan mendesak Jibril agar dijawab pertanyaannya. Akhirnya malaikat Jibril pun berkata, "Umatmu wahai Muhammad, mereka itu para pelaku dosa besar di kalangan umatmu, yang dimana sampai mereka mati belum sempat bertaubat." Mendengar jawaban Jibril, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam langsung jatuh pingsan. Jibril merangkulnya dan meletakkan tubuh baginda Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di atas pangkuannya. Tak berapa lama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun sadar dan langsung menangis bersimbah air mata. Dengan terisak-isak Rasulullah SAW mempertegas pertanyaannya, "Wahai Jibril, apakah benar ada di antara umatku yang masuk neraka?" Jibril menjawab, "Benar wahai Muhammad, pelaku dosa besar di antara umatmu yang belum bertaubat." Setelah itu Rasulullah SAW langsung menghadap kiblat dan sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam isak tangisnya yang begitu mendalam. Sesekali dengan suara pelan beliau membisikkan kata-kata, "Ummati ya Rabb,
ummati, ummati, ummati. Beliau sallallahu alaihi wasallam tidak mengangkat kepalanya. Dalam keadaan seperti itu selama 3 hari 3 malam, kecuali setiap Bilal bin Rabah mengumandangkan azan, barulah beliau bangkit untuk menjadi imam, dan setelah itu kembali sujud. Pada hari ketiga, Abu Bakar radhiyallahu anhu menyadari hal ini. Beliau mengetuk pintu baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mengucapkan salam 3 kali, namun tidak ada jawaban. Demikian pula halnya Abu Bakar radhiyallahu anhu sangat sedih dan berseru di depan pintu baginda Nabi, "Apakah ada jalan untuk masuk ke rumahmu wahai Rasulullah?" Tetap tidak ada jawaban. Lalu beliau menangis dan melangkah pulang. Di jalan beliau bertemu sahabatnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. "Mengapa engkau menangis wahai Abu Bakar?" Abu Bakar radhiyallahu anhu menceritakan keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Umar pun melangkah menuju rumah baginda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan terjadilah hal yang sama. Umar ibnu Khattab pun pulang dan menangis. Di jalan beliau bertemu dengan salah seorang sahabat yang bernama Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Dengan terisak-isak Umar radhiyallahu anhu bercerita kepada Salman Al-Farisi hingga membuat dia amat sedih. Namun dia tidak berani mengulang hal yang sama. Salman melangkah menuju rumah Fatimah radhiyallahu anha dan menceritakan hal itu kepada putri kesayangannya Fatimah Az-Zahra. Setengah berlari Fatimah Az-Zahra menuju rumah ayahnya sallallahu alaihi wasallam dan mengetuk pintu sambil mengucapkan salam. Mendengar suara lembut dari putrinya yang disayangi, sejuklah dada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bangkit dari sujud dan membuka pintu. Alangkah terkejutnya Fatimah radhiyallahu anha melihat beliau yang amat kurus dan pucat. Fatimah memeluk beliau sallallahu alaihi wasallam lalu menangis, "Wahai ayahanda, apa yang terjadi? Mengapa engkau amat sedih seperti ini?" Rasulullah SAW kembali menangis dan berkata dengan suara lirih, "Wahai Fatimah, belahan jiwaku, bagaimana mungkin aku tidak sedih, sedangkan malaikat Jibril mengatakan akan ada kelak di antara umatku yang akan masuk neraka." Wahai sobat, cinta Nabi kita Nabi Muhammad SAW begitu besar kepada kita. Apakah cinta beliau akan terbalaskan atau hanya akan menjadi cinta bertepuk sebelah tangan? Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.